Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari yang baru yang Kau berikan lagi bagi kami. Pagi ini dengan kekuatan tubuh yang baru, kami bangun, kami bisa menghirup udara segar. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Dan pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Prestasi yang luar biasa. Judul renungan hari ini, Pertandingan Akbar. Ayat ini terdapat dalam kitab Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku, pada tanggal 12 Februari tahun 1908, lebih dari 250.000 penonton bersorak berkumpul di Times Square menjadi saksi dimulainya kompetisi mobil terlama dalam sejarah. Perlombaan global yang dimulai dari New York ke Paris. 6 mobil dan timnya dari Prancis, Italia, Jerman, dan Amerika Serikat akan menyusuri jalan ambisius ke barat, melintasi Amerika Serikat ke Seattle, melintasi Pasifik dengan kapal ke Jepang, lalu menempuh jalan ke Rusia, Jerman, dan menyelesaikan perlombaan itu di Paris. Pistol tanda perlombaan dimulai sudah ditembakkan dan mereka pun berangkat. Mobil Amerika dibangun oleh Thomas Motor Company, memiliki 4 silinder dengan mesin berkekuatan 60 tenaga kuda yang bisa mencapai kecepatan maksimum 95,6 km per jam. Kedudukan pertama diduduki bergantian beberapa kali oleh tim Jerman, Italia, dan Amerika. Perlombaan yang menyiksa ini dimulai pada pertengahan musim dingin, ketika hanya ada sedikit jalan yang terawat. Tidak ada penyapu salju, tidak ada 4WD atau wheel drive atau kemampuan mobil untuk menggunakan keempat bannya dalam jalan yang sulit. Tidak ada radio, peta yang tidak dapat diandalkan, dan tidak ada pom bensin atau tempat beristirahat untuk makan. Jika memungkinkan, mereka akan berjalan mengikuti rel kereta api. Ini adalah pengalaman yang menggetarkan tulang. Terkadang mereka dapat hilang jalan selama berhari-hari dan harus mundur untuk kembali ke jalur yang benar. Seringkali kuda terpaksa disewa untuk menarik mobil melewati salju Loa atau lumpur Siberia yang dalam. Kadang-kadang tim bahkan berhenti untuk membantu menyelamatkan satu sama lain. Mereka tetap bertahan untuk maju terus, dan akhirnya setelah 169 hari dan lebih dari 35.405 km pada tanggal 30 Juli tahun 1908, tim Amerika tiba di Paris untuk memenangkan perlombaan. Dari 6 tim yang memulai pertandingan yang melelahkan itu, hanya 3 yang tiba di Paris. Hebatnya, pembalap Amerika yang menjadi pemenang, Charles Schuster, sebenarnya muncul di Times Square hanya untuk membagikan selebaran mobil Thomas di garis awal. Ketika mekanik yang dipilih untuk perlombaan itu mengundurkan diri pada menit terakhir, Charles diminta mengisi sebagai mekanik tim.
Tanpa berpikir panjang, dia berganti pakaiannya, naik ke atas, dan akhirnya membuat sejarah. Sebelum balapan usai, Shores telah menjadi pengemudi dan satu-satunya anggota asli tim Amerika untuk menyelesaikan balapan bersejarah. Shores yang hidup sampai usia 99 tahun, pernah juga menjadi orang pertama yang mengemudi melintasi Amerika Serikat selama musim dingin di dalam mobil. Tahukah saudara bahwa Alkitab berbicara tentang kehidupan Kristen sebagai perlombaan yang hebat? Itu seharusnya mendorong kita semua untuk memberikan semua kemampuan yang kita punya. Dan jika kita tetap memandang pada Yesus yang adalah penulis dan penyempurna iman kita, kita tidak bisa kalah. Doa kita hari ini, terima kasih Tuhan atas renungan yang baru sejak kami dengar. Tolong kami Tuhan untuk selalu berlomba, mengikuti perlombaan untuk mencapai hidup kami lebih berkenan kepadamu. Kami percaya Tuhan, hanya dengan kasih dan kemurahan Tuhan, kami bisa memenangkan perlombaan. Tolong kami untuk selalu hidup berkenan kepadamu. Kami rindu untuk mengadakan perubahan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.